Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adikku semua dan anak-anakku semua. Kali ini kita akan belajar kembali tentang matematika. Kali ini bab yang akan kita pelajarin adalah dimensi 3, yaitu pembelajaran tentang bangun. Nah, kali ini saya tidak akan menjelaskan teorinya panjang lebar. Jadi saya akan fokus pada bagaimana cara menyelesaikan soal yang jauh lebih sederhana. Pendekatannya menggunakan pendekatan pelajaran yang kalian sudah pernah pelajari ketika SD dan SMP. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kalian cara menyelesaikan dimensi 3 dengan cara yang sangat sederhana. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah bagian dari bangun yang perlu kita selesaikan soalnya. Saya di sini kasih beberapa bagian dari bangun, yaitu kubus. Yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa mengilustrasikan soal. Kebanyakan soal dimensi 3 adalah soalnya berupa soal cerita. Jadi bagaimana kita bisa menggambar itu menjadi cukup penting bagi adik-adik dan anak-anakku semua. Selanjutnya ada Pitagoras. Nanti saya akan tambahin teorinya tentang bagaimana cara menggunakan konsep luas untuk menyelesaikan soal dimensi 3. Jadi yang pertama ada 3 hal yang cukup penting yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa Pitagoras, misalkan ya udah kita belajar dulu tentang Pitagoras. Oke, selanjutnya lanjut dulu, saya akan jelaskan bagian per bagian dari hal yang penting ini. Oke, nah ini dia. Ini adalah bagian-bagian dari bangun yang minimal yang kalian harus ketahui dulu. Misalkan yang mana sisi, yang mana diagonal ruang, kayak gitu. Jadi ini nih ada contoh yang saya kasih. Misalkan EC adalah diagonal ruang dari sebuah kubus. Ada bidang diagonal, ada diagonal sisi, ada bidang frontal. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jangan sampai ketika kalian mau mulai menuliskan soal atau menggambar, kalian bahkan nggak tahu mana yang sisi, mana yang diagonal, dan yang lainnya. Jadi kalian perlu belajar terlebih dahulu tentang bagian-bagian dari bangun. Oke, lanjut. Yang kedua adalah bisa mengilustrasikan, seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi kalian bisa mengilustrasikan sebuah soal. Misal kayak gini. Ada kubus ABCD, EFGH. Kalau yang soal yang ini berarti ini mencari apa? Mencari jarak titik ke garis AF misalkan. Nah kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mengilustrasikan terlebih dahulu apa maunya soal, apa yang diharapkan soal. Kalian harus bisa menggambar terlebih dahulu. Jadi nanti untuk menyelesaikan kalian bisa melihat nanti berupa bangun apa, cara penyelesaiannya kayak gimana. Kalau yang kedua ini biasanya kalau gambarnya seperti ini, biasanya mencari jarak antara titik ke bidang. Kebetulan di sini bidangnya adalah PUW. Jadi kita bentuk segitiga dulu PTN dan selanjutnya. Nanti akan kita jelaskan pada tahapan selanjutnya. Ini ilustrasi. Jadi yang penting selain yang pertama tadi mengerti bagian-bagian dari bangun, yang kedua kalian harus bisa mengilustrasikan soal dari soal cerita menjadi soal berupa gambar. Jadi dari soal cerita menjadi gambar. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini nih soal Pitagoras, takut lupa. Jadi kita pada kesempatan kali ini cukup sederhana, akan menyelesaikan dengan rumus-rumus Pitagoras dan beberapa rumus yang lain saja yang masih tidak jauh-jauh dari Pitagoras. Nah ini rumus Pitagoras. Jadi kalau kalian tidak mengerti Pitagoras susah. Jadi kalian perlu belajar Pitagoras dulu. Tapi jika kalian mau saya menjelaskan tentang Pitagoras, kalian bisa komen di bawah. Nanti saya akan membuatkan video tentang teorema Pitagoras bagi adik-adik yang belum bisa. Nah ini rumus sederhana Pitagoras. Lanjut. Nah ini nih tambahannya yang saya tadi bilang bahwa kita akan menggunakan rumus pendekatan luas segitiga. Jadi kalau misalkan ada ABC, segitiga ABC, segitiga siku-siku di A. Misalkan kalian diminta mencari AD misalkan, dengan AB diketahui, AC diketahui, BC diketahui, tanpa menggunakan rumus yang lain, saya akan tuliskan rumus yang sederhana ini. Jadi kalau mencari AD, berarti sisi yang saling tegak lurus dikalikan, yaitu AB dikali AC dibagi dengan sisi yang miring, yaitu BC. Jadi ini cukup sederhana. Kenapa saya kasihkan teori yang ini? Karena ini cukup banyak dipakai di soal-soal dimensi 3. Setelah kita berhasil membuat segitiga, mencari jaraknya banyak menggunakan ini. Nih ada contohnya di bawahnya. Misalkan triple Pitagoras sederhana 3, 4, 5. AC-nya 3, AB-nya 4, sisi miringnya adalah 5. Jadi jika kalian diminta mencari AD, cukup mengalihkan apa tadi? Sisi yang saling tegak lurus dibagi dengan sisi yang miring. Jadi AB dikalikan dengan AC dibagi dengan BC.
Jadi 4 dikali 3 dibagi 5 yaitu 12/5. Jadi panjang AC adalah 12/5. Langsung saja menggunakan rumus ini. Mungkin adik-adik yang SMP teringat atau pernah melihat rumus ini di buku-buku rumus cepat atau apa segala macam. Saya hanya mengulang karena rumus ini banyak digunakan ketika kalian mengerjakan dimensi 3. Oke, lanjut. Nah, ini nih jarak-jarak istimewa. Daripada kalian mencari ya, maksudnya daripada kalian mencari menggunakan Pitagoras, ini saya udah tuliskan. Misalkan cari EP mana? Cari EP mana? Nah, ini nih, setengah A akar 5. Ketika A-nya 8, tinggal kalian masukkan aja ke sini. Jadi setengah 8 akar 5 yaitu 4 akar 5. Begitu selanjutnya. Jadi EB, ER, EC, EQ, EP. Jadi untuk mempermudah kalian mengerjakannya, saya udah tulis nih rumus jarak-jarak istimewa. Apalagi bagi kalian yang matematikanya lebih mengerti dengan cara menghafal, ini jauh lebih akan berguna. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, kalian bisa menggunakan triple Pitagoras atau Pitagoras, sorry. Jadi ketika kalian menyelesaikan misalkan cari EP, udah pakai Pitagoras saja ya enggak apa-apa. Saya hanya menyajikan jarak-jarak istimewa yang biasa muncul di soal-soal dimensi 3. Oke, lanjut. Ini soal pertama. Nah, ini soal jarak titik ke titik AP. Nah, apa langkah pertama yang perlu kita lakukan tadi? Ayo apa? Jadi, langkah pertama yang perlu kalian ketahui atau kalian lakukan, Jadi, langkah pertama yang perlu kalian lakukan untuk menyelesaikan soal dimensi 3, setelah kalian bisa menyajikan soal berupa gambar seperti ini, berarti selanjutnya kalian adalah mengilustrasikan apa yang diminta soal. Nah, kebetulan sini mencari jarak titik A ke P. Ya sudah, A ke P digambar dulu. Ada 6, P-nya di tengah-tengah yaitu 6 dibagi 2, 3. Kita lihat cara menyelesaikannya. Nah, ada dua, saya sajikan cara menyelesaikan seperti ini. Ada yang menggunakan Pitagoras dengan 6 sama 3, ada yang menggunakan rumus jarak-jarak istimewa tanpa kalian mengerjakan lagi dengan menggunakan Pitagoras tentunya. Coba kita masukkan. Kalau menggunakan Pitagoras, ini mencari sisi miring ya. Berarti akar dari AP-nya, akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Yaitu akar dari 36 ditambah 9 sama dengan 45. Akar dari 45 adalah 3 akar 5. Jika kalian bingung akar 45 kok bisa ya dapat 3 akar 5, kalian tulis komen di bawah. Nanti saya akan buatkan video jika kalian nggak bisa mengerjakan yang seperti ini. Tapi kalau kalian udah bisa, syukur, karena soal yang seperti dimensi 3 banyak hal-hal yang kayak begini nanti yang akan muncul. Jadi akar 45 itu akar 9 sama 5. Jadi 9 kali 5 akar 9-nya 3, 5-nya tetap nggak bisa dikeluarkan. Jadi tetap akar. Udah kayak gini. Ini menggunakan Pitagoras nih. Jika menggunakan jarak-jarak istimewa, kita lihat aja AP. AP ini sama dengan apa yang di sini ya? Sama dengan EP. Coba lihat. AP itu sama dengan EP. Ya udah kita lihat aja sini EP. EP itu rumusnya adalah setengah A akar 5. Berarti setengah A akar 5 di soal A-nya adalah 6, yaitu sisinya 6. Tinggal masukkan aja setengah 6 akar 5. 6 dibagi 2, 3 akar 5. Sama aja, ini suka-suka nih pilihan. Kalian bisa mengerjakan dengan cara Pitagoras atau menggunakan jarak-jarak istimewa yang sudah saya sajikan di sini. Oke, ini seperti ini. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal berikutnya adalah mencari jarak titik ke garis. Jadi yang pertama tadi ada soal titik ke titik, yang ini adalah jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, yang pertama kalian harus bisa mengilustrasikan terlebih dahulu. Maunya soal seperti apa? Nah, kita lihat di sini jarak titik F ke BH, ke garis BH. Jadi garis ini atau gambar ini kita ilustrasikan terlebih dahulu. Kita copot nih, protolin gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi BFH dengan panjang sisinya adalah 4. Jadi BFH dengan panjang sisinya adalah 4. Ketika kalian mencari jarak antara titik ke garis, berarti kalian harus dapat menarik garis dari titik ke garis tersebut. Coba kita lihat soalnya. Menarik garis dari titik F ke garis BH. Jadi kita tarik garis dari titik F tegak lurus terhadap BH. Ini saya lupa ngasih tanda tegak lurus. Jadi FP itu tegak lurus dengan BH. Jadi FP itu adalah jarak dari titik ke garis B dan H. Jadi kuncinya ketika kalian disuruh mencari jarak antara titik ke garis, berarti kalian harus menarik garis dari titik tegak lurus terhadap
garis. Kuncinya di situ, diingat-ingat. Sudah. Jika sudah kayak gini, kalian bisa menggunakan konsep mengerjakannya. Kalian bisa menggunakan konsep luas segitiga. Jadi luas segitiga kan sudah sering dipelajarin adik-adik di SD atau di SMP. Jadi kita akan menggunakan pendekatan itu. Perhatikan penjelasan saya ini. Luas segitiga BFH. Luas segitiga yang pertama yaitu rumus yang umum setengah alas kali tinggi setengah 4 kali 4 akar 2. Dari mana kita untuk yang pertama menggunakan alasnya itu BF, tingginya adalah HF atau FH. Alasnya saya menggunakan 4, FH-nya sebagai tinggi. FH kenapa kok bisa ketemu 4 akar 2? Saya menggunakan rumus yang tadi. Jadi jarak-jarak istimewa tadi ketika mencari HF dengan panjang sisinya adalah 4, ini adalah kubus, berarti HF-nya adalah A akar 2. Dimasukkan A-nya adalah 4, jadi ketemu 4 akar 2. Nah, sudah dimasukkan 4 akar 2. Luasnya adalah 8 akar 2. 4 dibagi 2 kali 4 adalah 8, 8 akar 2. Sudah ketemu. Luas dari segitiga BFH adalah 8 akar 2. Sekarang bagaimana menggunakan konsep luas ini untuk mencari FP? Kita lihat lagi. Jika segitiga BFH menggunakan alas BH, berarti FP itu adalah tinggi dari segitiga. Dari tinggi, perhatikan lagi. Jika BFH kita menggunakan alasnya yaitu BH, berarti FP itu adalah tinggi dari segitiga. Sekali lagi, FP itu adalah tinggi dari segitiga. Ya udah, karena luas segitiga itu dibolak-balik tetap sama, berarti luas segitiga ini tetap 8 akar 2. Sekarang setengah alas kali tinggi, di mana alasnya menggunakan garis BH. Bagaimana mencari panjang garis BH? Tadi udah dijelaskan juga pada jarak-jarak istimewa bahwa BH itu adalah rumusnya A akar 2. Jadi tinggal kalian masukkan A-nya 4, A akar 3, karena ini diagonal ruang, jadi 4 akar 3. Jadi alasnya jadi 4 akar 3, tinggal nyari tingginya. Kayak gini nih, setengah 4 akar 3 kali tinggi sama dengan 8 akar 2. Nyari tingginya, tinggal ngebagi saja 8 akar 2 dengan setengah 4 akar 3. Dimana setengah 4 akar 3 ini adalah 2 akar 3. 4 dibagi 2 akar 3. Sudah kita bagi jadi 4 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan menjadi 4 akar 6 per. Bagi adik-adik dan teman-teman atau anak-anakku semua, bagi yang tidak bisa merasionalkan, silahkan komen di bawah. Saya akan buatkan video buat kalian semua biar kalian bisa dan senang belajar matematikanya. Jadi ketika kalian tidak bisa merasionalkan ini, kalian tulis komen di bawah, jangan lupa. Jadi setelah dirasionalkan jadi 4 akar 6 per 3. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan cara yang lain? Lihat nih. Tadi saya bilang di konsep yang sebelumnya bahwa kalau mencari tinggi sebuah segitiga yang modelnya kayak gini, hanya tinggal mengalihkan sisi yang saling tegak lurus dibagi dengan sisi miringnya. Kita lihat terapannya. Hasilnya berapa tadi? 4 akar 6 per 3 ya. Dengan menggunakan konsep luas. Sekarang kita menggunakan rumus yang saya kasih tadi. Sisi yang saling tegak lurus dibagi dengan sisi miringnya. 4 dikali 4 akar 2. 4 dikali 4 akar 2 panjang HF dibagi dengan 4 akar 3. Yaudah, kita coret-coret. Hasilnya adalah 4 akar 2 per akar 3. Langsung ketemu di sini nih. Ya udah, kita rasionalkan kembali menjadi 4 akar 6 per 3. Jadi sama aja, tergantung adik-adik dan anak-anakku semua mau menggunakan yang mana. Intinya kalau udah ketemu segitiga yang modelnya begini, mencari FP, mencari jarak antara titik ke garis yang ini, itu akan lebih mudah menggunakan cara yang ini. Tapi kembali lagi, jika adik-adik ingin menggunakan konsep luas, silakan. Karena konsep luas segitiga itu udah dipelajarin dari SD dan SMP. Sudah, kita lanjut. Selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Nah, ini jarak titik ke bidang. Misalkan soalnya seperti ini. Ada kubus ABCDEFGH. Kalau soalnya udah seperti ini, hasil ilustrasinya seperti ini, berarti ini mencari jarak antara titik F ke bidang ACH. Seperti biasa, yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pelajarin atau dikerjakan untuk pertama kalinya adalah mengilustrasikan terlebih dahulu. Jadi kita ilustrasikan soalnya menjadi seperti ini.
Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita pakai konsep luas saja, biar nggak jauh-jauh dari luas segitiga. Seperti janji yang awal dari saya tadi, kita tidak akan menggunakan teori yang lain kecuali teori yang umum atau yang kalian udah kenal dari SD dan SMP. Oke, kita lanjutin. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini dia. Setelah kita bisa mengilustrasikan, segitiga yang muncul adalah HFP. HFP. Tapi saya balik posisinya jadi kayak gini nih. Jadi segitiganya jadi HFP. Kalau udah terbentuk segitiga kayak gini, ya udah kita kerjakan dulu segitiga HFP-nya mencari luasnya. Karena mencari dengan konsep luas tadi. Setengah alas dikalikan tinggi alasnya yaitu HF, tingginya adalah RP. Kita lihat di sini HF. HF itu apa rumusnya tadi? A akar 2 di jarak istimewa tadi. Jadi tinggal 6 akar 2 untuk HF-nya. RP-nya yaitu tinggi dari sebuah kubus, yaitu 6. Atau sisi dari sebuah kubus tinggal masukkan 6. Nah, udah kita coret jadinya berapa? 18 akar 2. Karena 6 dibagi 2, 3. 3 kali 6, 18 akar 2. Yaitu luas segitiga HFR. Nah, bagaimana mencari FQ, jarak antara titik ke bidang ACH? Kita lihat nih gambar berikutnya. Gambarnya saya balik. Tetap segitiga yang HFP, tetap segitiga HFP, tapi posisinya saya balik, yaitu saya bikin garis tegak lurus terhadap PH atau HP, yaitu garis FQ. FQ. Nah, FQ ini adalah jarak dari titik ke bidang ACH. Kita udah ilustrasikan seperti ini, modelnya jadi seperti ini. Luas segitiga ini tidak akan pernah berubah walaupun dibolak-balik. Jadinya tetap 18 akar 2. Tapi kali ini alasnya menggunakan alas yang berbeda dengan soal yang pertama tadi. Kalau yang pertama, HF-nya menjadi alas. Sekarang PH atau HP menjadi alas. Yang tingginya adalah FQ. Kita lihat, setengah alas kali tinggi tetap rumusnya setengah HP dikalikan dengan FQ. Dimana dicari FQ-nya? Setengah HP. Ya sudah, HP-nya kita cari HP. Bagaimana kok ketemu di sini HP-nya 6 akar 6? Kembali ke yang tadi. Jarak-jarak istimewa. Jarak-jarak istimewa HP itu adalah. Jadi tidak perlu menghitung Pitagorasnya lagi. Menggunakan misalkan mencari HP bisa menggunakan HRP atau HDP, bisa menggunakan Pitagoras. Kali ini kalian tidak perlu menghitung, langsung mensubstitusikan saja pada rumus jarak-jarak istimewa yang saya kasih di awal tadi. Jadi HP-nya 6 akar 6, FQ-nya yang dicari sama dengan 18 akar 2 untuk luas segitiga. Ya udah, tinggal kita bagi nih 18 akar 2 di. Udah ketemu jarak antara titik ke bidang ACH ada. Jadi tidak perlu menggunakan rumus yang jelimet. Kembali lagi ke pelajaran SD, hanya menggunakan luas segitiga saja dan Pitagoras yang kalian udah pelajarin di SMP. Sudah, itu saja. Besok kita sederhanakan lagi soal-soal yang kalian punya. Jadi ketika kalian punya permasalahan tentang dimensi 3, kalian bisa tulis di komentar soalnya. Setelah itu kita akan sederhanakan lagi caranya, biar kalian lebih bisa menikmati matematika, biar lebih mudah belajarnya kalian, sehingga kalian nanti akan suka belajar matematika. Udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.